sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyapa tamu-tamu kita yang hadir di ruang aula ini. Yang terhormat, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Bapak Erwin Andi Oslan Situmorang. Terima kasih telah berkenan hadir Bapak. Yang kami hormati, Kepala KPPN Pangkal Pinang dan Kepala KPPN Tanjung Pandan, Ibu Firza Yulianti, yang hadir melalui Zoom meeting beserta jajaran. Yang kami hormati, dua narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini, ada Bapak Ari Agung Nugroho, selaku Wakil Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung, serta di sini juga hadir Mbak Safa Islami Kalbi, selaku Brand Ambassador dari Queen's Beauties. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dan yang kami hormati juga Ibu Maidina Edih Mulyadi, terima kasih sudah berkenan hadir Ibu. Serta yang saya banggakan, Bapak Ibu pelaku usaha mitra binaan lingkup Kemenkyu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir fisik maupun hadir secara virtual. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama di ruang aula ini secara sehat dan bahagia. Hadirin yang kami muliakan, mari kita simak bersama sambutan pembuka acara yang akan disampaikan oleh PLH Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Bapak Erwin Andi Oslan Situmorang. Kepada Bapak Erwin, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih MC. Sebelum saya memulai sambutan, permintaan maaf dari Pak Kakanwil, Pak Edi Mulyadi, beliau belum dapat hadir kesempatan hari ini karena ada kegiatan. Yang kemudian Kepala Bidang kami juga belum dapat hadir karena beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera. Momentum teknologi informasi dan yang kita rasakan saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mendorong kita terlibat di berbagai aktivitas dunia maya yang semakin berkembang hari demi hari. Salah satu studi mengatakan bahwa 77% orang Indonesia itu saat ini sudah melek teknologi informasi. Transformasi digital ini itu secara perlahan akan merubah, kalau kita lihat, mengubah pola hidup kita. Jadi kalau dulu kita berbasis biasanya konvensional, kini menjadi serba digital. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya pelatihan ini dan para narasumber yang seperti saya sampaikan tadi Pak Ari, ya semoga dapat membuka cakrawala, gitu, membuka pemandangan Bapak Ibu pelaku usaha, mengembangkan strategi pemasaran yang agresif, karena harus agresif saat ini strategi pemasaran. Dan tepat, tentu saja berbasis digital marketing. Dan pada pelatihan ini juga kami harapkan Bapak Ibu dapat mengembangkan konten produk pada media sosial apapun platformnya melalui kreativitas yang tentu saja nanti akan diberikan tips dan trik strategi storytelling yang akan dipraktikkan langsung oleh Mbak Safa atau Mbak Bibi panggilannya. Seperti itu, akhir kata kami mengucapkan selamat mengikuti bisnis kelas ini. Semoga sesuai dengan tema acara ini, ke depan UMKM Bubble dapat menciptakan konten kreatif agar usaha kian produktif. Ya, betul. Baik ya, ini strategi digital marketing, saya bicara polanya dulu ya Bu ya, historicalnya dulu. Dulu belum ada namanya strategi digital karena medianya itu masih media televisi, kemudian koran, kemudian tabloid, kemudian apa lagi? Apa Pak? Radio ya. Nah,
Jadi kita bicara dulu dari awal mulanya kenapa kok sekarang kok medianya digital gitu. Billboard, baliho. Nah, itu kalau untuk UMKM susah menjangkau Bapak Ibu. Kenapa? Karena mahalnya. Mahal. Jadi kalau kita saya dulu di advertising agency itu sekarang ini UMKM pun berubah ke medsos, aplikasinya medsos. Karena apa? Adanya follower yang banyak gitu. Jadi saya bicara dari historicalnya ya, Teguh pada era dulunya pagi-pagi itu minum kopi sambil baca koran Bapak Ibu. Sekarang hampir tidak ada kita amati. Pagi-pagi baca koran sambil minum kopi, sekarang jarang sekali. Saya juga tidak pagi-pagi itu membaca koran yang benar-benar koran lembaran ya, gitu. Sekarang base-nya base smartphone gitu. Nah makanya perusahaan-perusahaan itu memecah konten iklannya itu ke beberapa media. Nah, dulu medianya konvensional, sekarang beralih ke digital dan tersegmentasi. Segmennya, targetnya, positioningnya itu udah mengarah ke ceruk-ceruk market, niche market gitu. Jadi kalau kita bicara historicalnya seperti itu. Nah, makanya saat ini sama, kita nanti sebagai konten kreator, kita kreatif, pasar market kita itu jelas. Siapa yang menjadi segmennya, targetnya, sama positioning produk kita. Makanya ada namanya personal branding ya, branding produk development-nya gitu. Jadi bagaimana membranding produknya. Makanya konten kreator atau marketing untuk digital ini dia bisa mengemas dalam sebuah kontennya itu apakah berisi hobi, traveling, religi, kemudian kesehatan, dan masih banyak hal lainnya atau agenda-agenda yang memang mau dilaksanakan di bulan-bulan tertentu, event-event tertentu. Nah, hal inilah yang perlu diperhatikan ketika kita membuat konten-konten yang sesuai dengan produk UMKM kita. Selamat datang Ibu Iva. Ya. Tapi ada satu hal yang perlu didasari ya, yaitu etikanya dulu. Jadi ketika saya sebagai akademis juga mengajar di pertemuan pertama, yang saya sampaikan tuh etiknya dulu. Jadi apakah konten kita itu akan melanggar etik, apakah malah menjadi masalah buat kita pribadi. Karena setelah digital ini gencar juga ada namanya undang-undang ITE. Jangan sampai nanti kita full konten kita aktif, konten kita masif, tapi terjadi umpan balik yang menyerang terhadap produk kita. Repot Bapak Ibu. Kalau sudah etikanya itu dihilangkan dulu gitu. Makanya ketika mengajar sama, saya juga kalau mengajar mahasiswa juga begitu, etika dulu, adab dulu baru ilmu gitu. Nah, sama di digital marketing juga sama. Kita adab dulu, etika dulu, itu hal utama gitu. Bahkan ulama menyatakan makhluk lain itu diusir dari surga karena kesombongannya, karena etikanya. Ilmunya lebih tinggi daripada manusia gitu. Nah, makanya di digital marketing juga pemasaran kita ke menuju digital, etika diperhatikan dulu karena adanya undang-undang ITE yang mengatur ketika ada perbuatan tidak menyenangkan, kemudian perbuatan yang mengandung sara itu bisa dilaporkan atau menyerang produk lainnya gitu. Nah, ini satu hal yang perlu dicermati. Jadi sebelum kita nanti membuat kreasi-kreasi, kemudian kita membuat video, membuat flyer, jangan menyerang atau merendahkan kompetitor. Ini bisa jadi bumerang. Karena saat ini, nah dari historical tadi ya, saat ini kita itu sinergi dan kolaborasi. Nah, disinilah dipertemukan Bapak Ibu semua. Harapannya jadi sinergi, jadi kolaboratif nantinya. Berkelanjutan juga, gitu. Di situ. Makanya ini saya mengambil materi ini ada beberapa logo ya.
ada Digital Entrepreneurship Academy, ada UMKM, kemudian ada FEB Universitas Indonesia. Jadi ini juga gabungan dari beberapa perguruan tinggi. Dan saat ini memang kalau Bapak Ibu ketemu saya di tempat lain, memang sebagai trainernya Digital Entrepreneurship Academy dari Kominfo gitu. Jadi kalau ini saya tambahkan, kemudian saya editing juga, saya tambahkan berbagai referensi biar saling berkelanjutan dan saling melengkapi tentunya gitu. Nah, pada prinsipnya untuk media dasar Go Digital itu tetap akun email, Gmail dulu. Kenapa kok nggak pakai yang lainnya, Pak? Karena Google ini sekarang yang menjadi search engine menguasai dunia, gitu. Penggunanya paling banyak di antara yang lainnya. Sehingga kita masuk ke berbagai aplikasi, masuknya lewat Gmail atau akun Google-nya. Jadi tidak kalau mau registrasi silahkan, tapi nanti akun emailnya ditanyakan, gitu. Karena di situ korespondensi. Jadi setelah etika, langsung kita ke media digital nih ya, ke email dulu, gitu. Kenapa kok enggak Yahoo, Pak? Gitu. Kan Yahoo sekarang makin menurun penggunanya karena diambil sama Bing. Nah, ini perusahaan besar aja juga melakukan strategi ya likuidasi, akuisisi, kemudian joint venture, kemudian strategi take over dan lain sebagainya, spin out dan lain sebagainya. Jadi perusahaan-perusahaan besar begitu. Nah, bagaimana kita UMKM bisa meniru untuk menjadi usaha menengah, bisa menjadi usaha besar, gitu. Salah satunya kalau ke digital ya akun email, dan ini saya untuk latihan atau praktek di sini saya yakin sudah ada semua. Saya izin bertanya, ada yang belum punya? Kalau belum punya nanti bisa dibuat ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau tidak mungkin saya gaptek Pak, mungkin ada pertanyaan dalam diri pribadi seperti itu. Punya anak, punya saudara atau punya co-founder dalam bisnisnya, diajak turut serta untuk membuatkan gitu. Jadi tidak apa-apa konsultan. Karena digital ini pun nanti ke IG bisnis, WA bisnis, Facebook bisnis, itu ada konsultannya Bapak Ibu. Kenapa enggak kita saja yang melakukan? Gitu. Saya yakin bisa, kapasitasnya mampu. Hal ini simple, yang susah itu apa? Mendobrak yang ada di lintasan pikiran kita bahwa kita berkata itu susah. Kecuali dalam kelas ini, para peserta UMKM tidak menggunakan HP yang berbasis Android atau smartphone. Nah kalau udah nggak pakai itu ya agak susah dilanjutkan gitu. Masih ada yang pakai HP Nokia 3310? Jika masih ada sampaikan saja nggak apa-apa. Biar nanti kita bisa saling mengikuti ya untuk kegiatan sesi ini gitu. Kalau tidak nanti repot. Ternyata belum pakai yang berbasis smartphone atau Android misalkan. Terserahlah mau Android, mau Apple, ataupun mau bisanya pakai laptop juga nggak apa-apa, asalkan berbasis internet gitu. Kemudian kita ke optimasi nantinya ya buat email, buat akun medsos ya, sosial media. Sebenarnya akun tuh nggak cuma sosial media, kita bisa ke website, blog atau WordPress yang berbayar, ada Niaga Hoster ataupun lainnya ya kan. Tapi kita mulai dari yang free dulu. Nah, free itu nanti dilakukan kajian ya. Saya bicara riset saja, kajian udah optimal belum? Gitu. Kita yang mengkaji, nggak usah yang terlalu over pikiran kita, riset kayaknya kok bahasanya terlalu over. Kita melakukan kajian, simple kajiannya, penjualan makin meningkat apa tidak, makin laris apa tidak, kemudian profitnya makin meningkat apa tidak, apakah meningkatnya karena penjualan banyak atau karena harganya diturunkan sehingga penjualan juga banyak gitu, ataupun banyaknya permintaan gitu. Jadi makanya
kajiannya kajian yang sederhana saja dulu, karena kita kan basisnya yang tidak berbayar gitu, yang free gitu. Nah, kenapa kok sosmed? Karena sosmed ini diharapkan ada followernya yang makin meningkat. Makanya customer itu merupakan hal kunci utama untuk kita bicara go digital. Berbenah dari artis ibu kota menjadi artis nasional menjadi lokal, artis ibu kota menjadi artis wilayah. Adanya selebgram, adanya YouTuber. Dulu kita tidak mengenal itu. Mengenalnya ya artisnya ibu kota. Kalau artis ibu kota datang ke suatu wilayah, dia akan di-endorse, dia akan dijadikan brand ambassador hampir semua produk. Sekarang sudah terspesialisasi masing-masing, terpecah masing-masing. Nah, pecahan yang masing-masing ini kita optimalkan menjadi produk, kita kemas menjadi produk kita yang punya branding tentunya. Jadi ketika bicara madu, maka madu RR yang muncul gitu, bukan yang lainnya. Misalkan seperti itu. Karena kalau saya tanya juga, kegiatan ini kan dimulai tadi pagi ya Bapak Ibu ya. Ketika ditanya juga, persiapan ke sini sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang puasa mungkin karena ini hari Kamis, ya kan? Nah, tapi sudah mandi? Sudah jawabannya. Mandinya masih zaman dulu, menggunakan sabun apa tidak? Pakai sabun, sabunnya apa? Sabun cair, mereknya Bu? Nuvo, terus? Lifebuoy. Oke ya, nanti sebutkan merek yang lain, nggak jauh beda. Merek itu yang diiklankan di saluran media. Walaupun nggak pakai, tapi itu yang disebutkan, karena udah menjadi brand. Gitu. Nanti saya tanya sabun sama, saya sampo sama. Saya tanya kesini naik motornya apa, ya itu. Padahal ada yang jalan kaki, ada yang naik Gojek, tapi ditanya motornya Honda Yamaha, nggak jauh dari iklan yang pernah Bapak Ibu lihat. Dan iklan ini berulang-ulang, sampai kita tidak memakai produknya pun tahu produknya. Gitu. Kalau billboard, baliho, neon box itu dipasang yang eye-catching istilahnya, yang mudah dilihat, berulang-ulang. Yang tidak merokok pun tahu merek rokok sampai gitu. Nah, inilah strateginya perusahaan-perusahaan besar, kita meniru balik lagi. ATM, amati, tiru, modifikasi, teorinya ini silahkan diterapkan. Kita meniru. Jadi ketika ditanya nanti, ini kerajinan Bangka Belitung yang muncul di Sandakraf. Nah, jadi kita ketik pesawat Lion Air yang muncul Traveloka. Karena apa? Inilah search engine optimization, search engine mesin. Nah disitulah kita ketik Lion Air yang muncul Traveloka, tiket.com, padahal kita mau ke Lion Air. Susah banget lah, iya, karena search engine mesinnya, Google-nya itu bicaranya dengan algoritma program. Nah jadi satu lagi dalam etika bisnis ya, muncul nih SMS kita. WA, SMS munculnya seperti ini kita. Ada nggak yang dapat seperti ini? Pinjol. Bahkan tagihan kartu kredit, padahal nggak pernah memakai kartu kredit. Ini salah satu etika. Sehingga apa? Jangan sampai terjadi pencurian data di aplikasi yang Bapak Ibu pergunakan. Nah, aplikasi itu sudah sebagian mengambil data Bapak Ibu, minimal nama, tanggal lahir. Gitu. Jadi bukan bocor kita, tapi memang kita sengaja dengan sadar pun kita menyampaikan hal itu gitu. Jadi ini beberapa etika ya. Salah satunya ya tidak meniru kayak KitKat jadi KatKat misalkan. Kemudian meremehkan ya ini ya. Pepsi dibungkus dengan Coca-Cola,
Kan bingung ini iklannya apa. Tapi ini ketika pandemi kemarin, ini suatu hal yang menarik ya. Burger King ngiklankan McDonald gitu loh. Coba bisa seperti ini, dan saya harap Bapak Ibu nanti demikian. Harapan saya. Kan ini Madu RR mengiklankan apa Pak? Ya, jeruk kunci. Kalau memang followernya Pak, maaf, followernya Pak siapa Pak? Maaf namanya? Bang Lin. Pak Ilham ya, Pak Ilham ya. Kurbi, ya. Berubah nama ya tidak masalah, memang mau branding baru ya Pak ya. Nah, ini Madu Kunci mengiklankan Kurbe nantinya. Ini namanya sinergi dan kolaborasi gitu. Sama dengan McD sama Burger King, sama-sama kompetitor, tapi mereka sudah tidak dilakukan seperti ini tadi. Nah, tidak saling meremehkan atau mengejek, tapi pesanlah dari McDonald, padahal akunnya Burger King gitu. Nah, kalau yang ini semakin bisnis kita jalan juga ya kan, maka akan banyak aplikasi-aplikasi pinjaman yang muncul di dalam WhatsApp, di dalam apa namanya SMS gitu kan, sehingga kita harus bijak nanti, tidak asal klik. Baik, untuk materi etika ada yang mau didiskusikan dulu sebelum ke berikutnya? Terkait setelah etika kemudian adanya munculnya kadang pencurian data pribadi ya kan. Jadi ini juga harus hal yang harus dicermati dulu. Karena jangan sampai nanti ini ada beberapa tips ya, nggak kebaca ya. Jangan klik tautan. Nah, klik tautan tadi itu jangan diklik. Kemudian perhatikan keamanan situs yang diakses. Aktifkan autentifikasi 2 langkah, jangan menggunakan password tanggal lahir. Pastikan keamanan jaringan dan bijak ya. Jadi tidak asal menggunakan wifi-nya publik gitu loh. Jadi itu juga jadi gratisan saya gunakan, jangan nanti kalau terjadi pencurian data kitanya yang repot gitu. Bahkan beberapa aplikasi, saya lupa aplikasi apa, bisa memperbaiki laptop kita dari jarak jauh Pak. Jadi misalnya ada soulmate komputer gitu ya, ini hanya sebagai contoh, saya menyebutkan nama biar mudah dikenal ya. Laptop kita bermasalah, mau di-uninstall atau mau diinstal ulang. Bisa, dari soulmate komputer itu install ulang laptop kita ada di sini Pak. Gitu. Nah itu sama, kerjanya wifi publik gitu. Jadi lebih bijak dan hati-hati dalam penggunaannya. Saya juga mau menyampaikan apakah pernah Pak terjadi masalah demikian. Saya sendiri pernah, tapi di Google Drive. Ada Google Drive Unlimited, beli di marketplace. Ternyata 5 tahun cuma berjalannya. Bilangnya unlimited lifetime, seumur hidup, tapi ternyata cuma 5 tahun. Nah makanya lebih bijak juga ya dalam pembelian aplikasi yang berbayar juga gitu. Karena belum tentu jaminannya itu sesuai dengan yang disampaikan di awal gitu. Dan bingung juga menuntutnya. Seperti itu. Kemudian ada ini ya, setelah etika kita bicara ini ya OSS ya, dan saya yakin sudah punya semua. Untuk OSS sekilas saja. Sudah punya semua ya, yang OSS ya. Ada yang belum punya? Tadi smartphone udah, akun Google udah. Kemudian OSS sudah ada semua ya, NIB, nomor izin berusaha, nomor induk berusaha itu dari os.go.id ya. Sudah semua ya. Hah? Ya, ini. Oh, nggak mau. Apa? Apa?
Ini. Yang ini, udah ya. Nah, tapi ini saya mau sampaikan satu hal ya. Ada salah satu data NPWP, itu tidak wajib juga. Jadi ini jangan khawatir Bapak Ibu. Apa namanya, beberapa dokumen ini ya. Beberapa dokumen tentang NPWP ini ada yang tidak wajib karena beberapa UMKM itu takut dengan masalah pajak. Gitu. Nah, saya mau cerita dulu tentang pajak ya. Kalau saya sebagai warga negara itu ya semakin bayar pajak semakin banyak berarti omset saya makin tinggi. Logiknya begitu. Jadi feedbacknya itu sama-sama baik gitu loh. Nanti malah jadi masalah ketika kita memanipulasi pajak kita gitu loh. Karena kan dalam laporan keuangan ada namanya EBITDA kalau dalam bahasa ininya istilah manajemennya ya. Earning before interest, tax, depresiasi dan amortisasi. Nah, penerimaan kita dapat, kemudian bayar bunga kan, bunga itu kan hutang. Jadi kalau penerimaan kita, hutang itu kan dari kita sendiri memang untuk membesarkan usaha kita. Nah, sehingga dari hutang itu sudah mengurangi penerimaan kita. Kemudian dikurangi lagi dengan pajak. Jadi hutang ini otomatis bisa mengurangi pajak juga gitu karena EBIT ya. Penerimaan sebelum bunga, kemudian ada pajaknya. Dan semakin bayar pajak berarti penerimaan kita semakin tinggi. Malah justru semakin penerimaan semakin rendah, bayar pajaknya semakin tidak ada, apalagi bangkrut kayak yang nggak bayar pajak. Kan gitu kan? Perusahaan-perusahaan besar itu taat pajak gitu. Ini kebetulan di Kementerian Keuangan ya, salah satunya adalah pajak, jadi saya juga memberikan kesadaran tentang pentingnya pajak juga gitu loh. Kita jadi warga negara yang bijak, yang baik, karena apa? Karena penerimaan kita tinggi gitu. Penerimaan tinggi, bayar pajaknya tinggi. Saya saja kalau honor saya tinggi, bayar pajaknya tinggi juga. Dan semakin senang juga gitu. Kalau honor rendah, pajaknya semakin rendah juga, makin gak senang juga gitu loh. Sama, kita mindset kita, semakin tinggi kita penerimaan, semakin tinggi bayar pajak, semakin banyak sedekah ke negara kita. Itu kewajiban kita. Perusahaan-perusahaan besar juga seperti demikian. Bahkan pajaknya belum ditagih udah bayar duluan. Gitu. Karena udah tahu penghitungannya. Jadi ada beberapa UMKM yang mau bikin NIB ditunda-tunda. Takut. Khawatir. Padahal mindset kita sampaikan. Orang bijak taat pajak. Dan satu hal, dari semua nanti materi yang saya sampaikan, jadilah pengusaha yang filantropis, jadilah pengusaha yang dermawan, jadilah pengusaha yang banyak sedekah. Gitu loh. Gimana mau sedekah kalau bayar pajak aja sudah tidak mau gitu. Gimana mau sedekah mau bayar pajak kalau penerimaannya kecil gitu. Semakin open ya, investor pun semakin datang. Gitu, semakin banyak. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa ekonominya usaha mikro, kecil, menengah, besar, go public. Nah, go public ini yang akan mendapatkan dana dari pasar modal. Tapi saya nggak akan bicara ke sana, gitu. Tingkatannya kan seperti itu dan doa harapan kita semua bisa menuju sana. Amin, ya. Ini yang mau saya sampaikan saja. Jadi kalau belum memiliki terus dicoba dan itu sifatnya free juga hanya beberapa menit. Nah, yang di sini kita bicara profil bisnis Google ya, dan ini sudah beberapa sudah melakukan kemarin pendampingan ke Ibu Eva ya Bu ya, sudah dilakukan juga ya, udah tahun berapa itu ya Bu ya. Tapi akunnya dipegang sama anaknya. Ya. Jadi hal esensi pentingnya ya untuk kenapa kok Google digunakan oleh pengusaha ini, karena digunakan oleh banyak orang, kemudian ketika saya bawa rombongan keluarga saya ke sini ditanya, mana lempah kuning paling enak, belum tentu saya makan lempah kuning Bapak Ibu. Tapi begitu diklik di Google yang muncul itu bukan
tulisan, tapi Google profil bisnisnya atau Google location-nya gitu loh yang muncul. Itu pertama kali yang muncul di sana. Google location-nya diarahkan, bahkan ketika Bapak Ibu ketik lempah kuning, itu bisa jadi lempah kuning yang tidak terkenal di benak Bapak Ibu di sini. Karena apa? Dia memanfaatkan potensi digital itu. Jadi orang yang datangnya ke lempah kuning yang mungkin malah tidak terkenal di benak kita. Bukan, saya nggak bicara di provinsi ini ya, tapi di benak kita masing-masing. Kalau saya cerita lempah kuning yang terkenal apa? Kalau bahan-bahan Bapak Ibu coba sebutkan. Muara, terus 46. Nah boleh dicoba nanti, lempah kuning Puan, rumah makan Puan. Di Bangka City Hotel. Bangka City Hotel. Apa ruko depan Bank Indonesia itu apa namanya? City Hall, di City Hall. Usaha bersama keluarga juga itu. Sekalian promosi. Ya. Rumah makan Puan namanya. Di diskon. Rumah makan Puan. Sama saya di diskon pasti. Kalau sama saya pasti di diskon. Kenapa? Ini tidak ada hubungan politik ya kok Puan apa Puan Marani, bukan. Ini bahasa Bangka Puan itu perempuan artinya ya. Karena istri saya itu perempuan semua, kakak beradik gitu. Namanya Puan makanya. Jadi setiap bikin brand itu pasti ada filosofinya gitu. Gitu. Metari bukan Ari Agung Nugroho, bukan gitu. Ada filosofinya sendiri juga gitu. Jadi ini ya memiliki 4,3 miliar pengguna di seluruh dunia, kemudian ini dari usaha di Inggris, kemudian menemukan bisnis lokal. Ini poin pentingnya. Rata-rata orang akan menggunakan Google Map untuk menemukan bisnis lokal. Nah, bisnis UMKM kita. Makanya di maintenance. Maintenance-nya apa? Berikan nomor WA di situ, berikan jam buka, jam tutup, ya kan? Kemudian berikan rating customer, nah ini bagian CRM-nya, mengelola customer kita, gitu. Saya juga demikian, di kota besar lebih-lebih. Ada diskon khusus bagi yang mereview atau merating bintang 5 di Google Map kita, di Google profil bisnis kita. Terus Pak, ada pertanyaan juga, kalau nanti ratingnya buruk gimana? Ya kita selesaikan dulu dengan customernya, kemudian kita delete. Gitu. Kan akun kita bisa delete. Tapi kita selesaikan dulu ada masalah apa. Ini kan feedback buat kita yang akan membina hubungan baik dengan semua customer gitu loh. Mau di klinik kecantikan. Jadi saya bicara produk UMKM itu nggak cuma produk yang dihasilkan saja ya, termasuk produk jasa dan teknologi. Ya. Jadi adanya aplikasi-aplikasi itu juga UMKM kecil itu untuk di bidang teknologi penyedia layanan gitu. Makanya mereka juga bikin aplikasi. Nah, diharapkan semua aplikasi itu berjalan sinkron, tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau di swasta iya, tapi di pemerintahan semoga bisa sinkron. Makanya setelah kegiatan ini jalan, nanti ada berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Kominfo juga gitu. Jadi antar kementerian itu bisa saling sinergi dan kolaborasi juga gitu. Dengan UBB juga ada ya Bu ya, pengabdian kita ada, anggarannya dari kampus kami gitu. Jadi bisa ke bahan baku ya Bu ya biasanya ya, karena kita tidak bisa memberikan berupa dana cash, bantunya berupa bahan baku. Silakan akses ke kampus melewati dosennya gitu. Karena kalau ke kampus langsung nanti yang bergerak dosennya masing-masing gitu, yang menjadi pendampingan. Hampir tiap semester itu dibuka skemanya. Tapi yang dikasih bahan baku atau peralatan Pak, tidak cash. Jadi misalnya perlunya itu misalkan alat pemisah madu misalkan ya Pak ya, harganya sekian, ya disampaikan saja sama yang dosen yang bersangkutan yang memang mau dikaji untuk UMKM madu ini naik kelas nantinya gitu. Tapi ya ada plafon tersendiri gitu, tidak terlalu mahal juga karena bertahap gitu. Dan kami pun pengabdiannya juga bertingkat, ini omsetnya udah naik sekian, kemudian customernya juga sudah naik sekian, kemudian membina karyawan di sekitar lingkungan, itu juga bina lingkungan itu juga hal yang community development sekarang bahasanya, pengembangan komunitas itu juga baik gitu loh. Nah disitulah nanti bisa bertahap dinaikkan lagi,
Misalnya peralatannya lebih mahal lagi misalkan, atau lebih canggih daripada yang sebelumnya, bisa Pak. Tapi berkelanjutan harapannya, gitu. Dan ini penting ya untuk pertumbuhan dan kesuksesan bisnis yang ada di wilayah masing-masing ya. Jadi mencari informasi lokal 4 dari 5 konsumen menggunakan mesin pencari. Jadi sudah tidak tanya ke orang yang ditemui. Kalau dulu kita masih tanya orang yang ditemui. Sekarang sudah tidak, bahkan jarang sekali kita tanya sama jalan aja, kita tanyanya ke Google. Ke Google Map. Jalan, restoran, tanyanya ke Google kita. Sudah tidak tanya ke sekitar, dulu tanya ke sekitar. Misalkan ketemu sama-sama di halte bus ketemu, Pak sini bakmi yang paling enak mana ya? Gitu. Seperti itu kan kira-kira. Sekarang udah jarang tanya, malah nanti yang ditanya malah takut. Gitu sekarang ini. Kok tanya ke saya gitu. Saya bukan pencinta bakmi, saya itu pencinta pecel ayam misalkan kan. Malah keliru. Kalau Google ketemu. Nah, makanya ini kita maintenance ya. Maintenance-nya apa ya? Itu tadi masukkan nomor WA, jam buka, jam tutup, kemudian kasih rating juga karena ini akan meningkatkan optimalisasi mesin di Google ya, keywordnya. Kemudian ada yang berbayar enggak? Nah, saya itu kalau mau berbayar itu ada beberapa aplikasi yang saya pakai namanya Semrush. Tapi itu nanti lanjutan saja ya, tapi pakai Google Analytics saja. Semuanya yang free saja dulu gitu. Yang free dulu. Jadi yang free dulu, Google Analytics juga ada ya kan, kemudian ada Instagram yang ads juga. Nah, silahkan itu dipakai Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau memang mau berbayar, kalau enggak kita yang gratisan dulu. Kemudian kadang nyala, kadang enggak ya. Ini ya. Kita harus dekat sini. Oh. Nah, oke. Nah, ini dari lanjut Mbak. Lanjut. Oke, lanjut. Sudah bisa ya. Jadi ini daftarkan ya. Tadi sudah saya tanya satu persatu. Yang belum punya Google Profil Bisnis ada nggak di kelas ini? Kalau yang sudah punya nggak saya tanya. Karena saya hanya menyampaikan poin pentingnya. Yang belum punya. Sudah punya semua ya? Udah di tag semua ya? Oh, belum. Ya, apa yang lokasi usaha Bapak? Belum. Berapa orang yang belum? Ya. Tambahkan Pak. Bisa. Ya, ya. Google Map ya. Ya, bisa di tik di pinnya dari sini, atau ketika nanti di rumah aja Bu, atau di tempat usahanya aja. Kan di tempat usaha kan langsung lokasinya pas berdiri di tempat kita. Tulis saja apa usahanya, kemudian profilnya bagaimana. Kemudian nanti ketika pembeli datang, suruh ngasih rating Bu. Nggak cuma kita naik Gojek atau Grab, bintang 5 ya, sama Pak, bintang 5 ya Pak ya. Ditahan aja dulu, minta ya hanya berapa menit untuk ketik bintang 5 sama like. Kalau mau ngasih review silahkan. Ya, silahkan. Ya. Yang buat kemarin orang dinas, bukan saya. Oh iya. Terus akunnya orang dinas juga Pak? Enggak, akun saya. Akunnya Pak. Ya nanti kalau akunnya Bapak bisa Bapak rubah, gitu. Ini Google Map itu, Iya. Google itu, ya. Beda lagi akun sudah. Oh gitu. Iya, sekarang saya buat akun sendiri tuh, akun Sarimadu Jeruk Kunci khusus. Ya. Nah, kalau kemarin tuh Bang Din kan gitu kan. Iya. Nah, sekarang AP ada 2, saya khususkan untuk ini. Gitu Pak. Jadi satu HP ini saya khususkan untuk Sarimadu Jeruk Kunci itu Pak. Betul. Gitu Pak. Iya. Yang ini untuk yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Iya. Gitu Pak. Ya, iya betul berarti, Pak. Berarti buat baru aja Pak ya?
kalau memang produknya baru, tapi kalau memang tersinkronisasi ya tambahkan saja produknya. Enggak Kalau tersinkronisasi. tersinkronisasi aman Ya. sudah Pak. Ya, maka berarti nanti apa tuh langsung aja Pak, saya belajar untuk ini macam mana cara nanti bikinnya Oh ya, di baik, situ. Pak. Karena kemarin kan yang waktu bikin tuh orang dinas, Orang dinas ya. dari pendamping kan gitu kan. Nah, kalau bisa saya bikin sendiri. Ya betul. Biar pendamping enggak usah ke rumah, biar saya sendiri. Betul Pak. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya baik. Itu makanya akunnya akun kita. Kalau akun orang lain nanti kita harus minta izin ke orang lain Iya, tersebut. itulah tadi Pak. Repot nanti kita Saya mau tuh editing. sebenarnya Pak maunya saya bisa sendiri gitu Pak. Oh gitu Pak. Jadi tidak merepotkan orang gitu Pak. Iya betul. Nah, gitu Pak. Nah inilah makanya ada kegiatan ini, moga aja bisa sendiri masing-masing ya Bapak Ibu ya. Harapan saya juga demikian gitu. Jadi kita daftarkan ya kan. Kemudian ini potensi-potensi lokal kita, karena justru saya dari Jawa, orang Sumatera, orang Bali ke sini ini mau lihat potensi lokalnya. Kalau ke sini ibarat kasar kulinernya sama, ya mending di daerahnya masing-masing gitu. Jadi ke sini tuh mau lihat potensi lokalnya. Madu jeruk kunci ini unik, nggak ada di tempat lain. Iya, karena jeruk kunci. Saya di sini nggak ketemu ubi cilembu juga, gitu. Nanam ubi cilembu juga tidak bisa. Ya tapi rasanya, nah, ya tekstur tanahnya. Ini sama jeruk kunci cuma ada di sini. Bahkan orang daerah luar tahunya apa? Jeruk KitKat atau apa? Apa? Sound kit ya tahunya ya. Ya, tahunya itu. Nah makanya ini UMKM ini saya apresiasi ya, salah satunya ya. Gunakan produk lokal dan unik. Ini potensi lokal yang menarik. Bahkan di Dinipas saja dinilai dengan dolar ya Bu Eva ya. Gitu. Dinilainya dengan dolar ya Bu ya. Kalau memang dijual ke luar negeri ya. Iya, bukan rupiah lagi. Makanya ini potensi kita untuk mengenalkan ke dunia. Tidak hanya ke lokal juga gitu. Terus kemarin yang sempat viral juga purun ya. Purun juga demikian. Ada pertanyaan lagi yang Google profil bisnis ini? Etika sudah, tadi pajak juga sudah, kemudian profil bisnis juga sudah. Jadi nanti bisa diedit ya Pak ya. Kemudian tambahkan foto-foto. Foto-foto menu juga, kalau yang makanan bisa ke menu. Harga pun tidak masalah Bapak Ibu. Karena jadinya kan orang udah tahu di depan gitu sebelum menuju ke lokasi gitu. Belum nanti kita kalau untuk food and beverage ya istilahnya jasa makanan ya masih ada marketplace juga nanti lanjutannya gitu. Ya bisa ke Tokopedia, kemudian bisa ke Shopee, kemudian aplikasi GrabFood, GoFood. Nah itu aplikasi-aplikasi yang bisa kita ajak kerjasama gitu. Apa? Ya, ya. Praktek. Ya, kalau mau praktek silahkan. Ya. Oh ya, silahkan. Ya, gini. Artinya yang sudah melakukan contoh ajak temen untuk melakukan pendampingan juga gitu. Biar nanti semua materinya kita juga selesai gitu. Nanti bisa iya Google yang akun Google Map-nya. Ya. Nanti diedit. Kalau ada temennya ini nanti waktu kita juga terbatas juga ya. Nanti fokusnya ke sini aja sampai selesai. Sambil diskusi nggak apa-apa. Kalau memang ada kendala. Iya silakan Pak. Senang kalau aktif gini. Ya. Oh berarti ada masalah dengan Google Business. Bapak bikin akun baru aja saran saya. Kalau memang ada masalah kayak gini Pak. Saya juga pernah kena Pak sama Google Pak. Saya kesempit kayak ketilang polisi gitu.
Oh, sekarang saya cek. Ya, nanti untuk ada beberapa yang baru bikin nih. Nah, itu ada beberapa yang ini ada link YouTube-nya ya. Nanti Bapak ikutin saja nggak apa-apa ya. Atau mau dibuka bisa nggak ya? Mbak bisa nggak dibuka link YouTube itu? Mungkin Bapak Ibu bisa mempraktikkan bagaimana mendaftarkan ke Google Bisnis ya Pak. Pada acara kita ini tidak hanya UMKM yang ada di ruang ini saja Pak. Mungkin ada beberapa UMKM lainnya yang hadir secara di Belitung. Baik ya, ini juga ada satu hal ya yang menarik untuk pelajaran lebih lanjut tentang penerapan aplikasi digital. Ini baru sekilas atau pengantar tentang WA bisnis, kemudian IG bisnis, Google Profil bisnis, OSS, NIB ya kan. Nah, apakah ada pelatihan-pelatihan lainnya? Silahkan kalau mau mengikuti Bu. Karena kita di pemerintahan ini juga tidak tumpang tindih. Kemarin ada himbauan Pak Presiden juga ya, banyaknya aplikasi yang muncul di kementerian atau lembaga. Dan ini tumpang tindih. Nah, ini Kominfo menyediakan sarana pelatihan sifatnya gratis dan diberikan sertifikat, kemudian berjejaring, kemudian ada honor transport ya istilahnya ya dari Kominfo juga gitu. Itu silahkan klik di kominfo.dia Digital Entrepreneurship Academy. Nah, nanti ada DTS Digital Talent Scholarship, kemudian ada beasiswa Kominfo juga untuk kewirausahaan tentunya. Jadi ini berkelanjutan Bapak Ibu untuk keluarga, saudara, untuk teman kita bisnis berkelanjutan, tidak hanya kita jualan produknya saja gitu. Jadi negara kita itu sangat baik sekali dan saya bilang Indonesia khususnya Bangka Belitung ini salah satu surga dunia gitu. Kita manfaatkan potensi itu gitu. Jadi semakin banyak nanti customernya, semakin banyak followernya, semakin banyak kita branding produknya ya Mas ya. Gitu. Semakin banyak yang datang nanti untuk branding produk karena follower kita banyak gitu. Seperti itu. Semakin sedikit followernya siapa yang nonton? Kan saya sampaikan tadi, dari namanya iklan dari zaman dahulu hingga saat ini yang dicari itu viewernya. Semakin banyak orang melihat berarti iklan tersebut berhasil kategori pertamanya dulu. Ya, pertamanya dulu itu udah berhasil berarti. Anda nggak mau lihat iklan tapi tahu-tahu iklan lewat Anda klik berarti advertising agency itu udah berhasil mengiklankan produk walaupun nggak tertarik sama produk tersebut. Makanya ya algoritma sudah membaca bahwa ya kan Bapak sukanya produk kesehatan misalkan. Nggak mungkin produk kecantikan kan Pak. Ya, begitu juga Bapak sukanya produk otomotif. Nggak mungkin tentang jilbab kan Pak. Nah kecuali untuk istrinya ya. Nah itu udah berbeda. Investasi pun juga demikian. Bapak-bapak sukanya investasi perumahan properti. Ibu-ibu sukanya investasi emas. Emas perhiasan ya. Mas logam mulia atau mas lainnya, ya kan? Oh, bukan mas Jawa ya. Itu udah gitu. Bapak-bapak properti kenapa? Karena nanti ada mbak-mbak yang bisa bersihkan rumah-rumahnya itu gitu loh. Seperti itu kira-kira. Itu kan ya silakan. Ya. Apa tuh ada ini Pak cara Pak gimana caranya kita bisa konten tadi itu Pak bisa dilihat orang banyak gitu Pak. Bisa jadi follower apa yang kita bagikan sama teman-teman.
Bagus banget ya pertanyaannya ya. Langsung pertanyaan ke materi berikutnya. Ada materi berikutnya ini sebenarnya. Setelah ini, ya udah tanya duluan ya. Bagus banget ini pertanyaannya. Setelah ini langsung materi berikutnya ya kan. Bagaimana biar follower kita banyak, viewer kita banyak ya kan. Nanti ada sesi tersendiri gitu. Masih ada waktu ya, Bu Lintri ya. Oh ya, untuk Zoom kalau ada yang nanya, mohon maaf keasikan ini. Silahkan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di Zoom mungkin bisa raise hand. Ada dari KPPN Tanjung Padang? Apakah Bapak Ibu UMKM di KPPN Tanjung Pandan? Apa ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Dan di si ruang Zoom juga ada UMKM lainnya ya. Mungkin Bapak Ibu jika ingin ada bertanya, dipersilakan. Mungkin sembari ini kita lanjut dulu ya Pak ya. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Yundarti dari Batik Pinang Siri. Ini saya ingin menanyakan tentang email, Pak. Bisa nggak emailnya itu untuk bisnis beda, untuk media beda, sama untuk banking itu beda? Karena kemarin kami ada permasalahan untuk email banking, Pak. Tiba-tiba jam 3 pagi banking kita mungkin nggak tahu ya dari salah satu bank gitu ya, kayak apa human error gitu, terpotong Pak biaya kita yang ada di banking secara tiba-tiba gitu. Yang maksud saya itu emailnya itu apa terpisah gitu antara email untuk banking gitu, email di media atau gimana gitu. Takutnya ketika kita emailnya sama, tiba-tiba ada link apa yang biasa itu ya yang sering dikirim itu, mungkin gimana itu Pak solusinya gitu Pak? Link yang APK itu. Iya benar, benar sekali. Penipuan berarti. Terima kasih Pak. Baik ya, ini pertanyaannya kalau ada yang membantu jawab silahkan. Yang udah seperti ini saya sendiri juga mengalami Bu, sama ya kan. Kalau udah APK itu berarti udah larinya banyak ke penipuan. Bahkan saya pernah dapat chat WA, logonya sama, nomornya itu tidak tertulis tapi tulisannya langsung nama bank Bu. Jadi waduh ngeri juga ini kalau dibuka gitu kan. Nah makanya ini namanya phishing ya, penyedotan data pribadi untuk yang dilakukan oleh memang makanya digital ini tadi etika, kemudian ada undang-undang ITE, ternyata kejahatan digital juga makin banyak gitu. Makanya kita lebih waspada Bu, kalau bisa dipisah saran saya. Karena kalau jadi satu itu merepotkan kita sendiri gitu. Itu satu hal ya kan. Kemudian apa namanya aplikasi-aplikasi investasi yang sifatnya penipuan juga makin banyak, namanya ponzi skema ya istilahnya ya. Itu juga begitu. Dulu sebelum berbagai, sekarang kan ada perang kompetitor juga ya. Dan mungkin kita fokus ke perang di negara-negara lain jadinya. Nah, sebelumnya kan ada Sultan Binomo, Crazy Rich yang cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang menarik gitu untuk kita cermati bahwa kita jangan mudah tertipu dengan pemberitahuan-pemberitahuan yang sifatnya bikin kita bermasalah nantinya Bu, gitu. Jadi ya kita pisahkan saja Bu saran saya. Yang lainnya mungkin ada pengalaman serupa, yang punya pengalaman serupa akhirnya terpotong dananya ya Bu ya, tiba-tiba. Oh, bank aja udah tutup ya Bu? Iya, iya. Nah itu yang saya sampaikan tadi, pencurian data pribadi Bu istilahnya. Makanya untuk untuk personal sama bisnis itu sebisa mungkin dipisah biar tidak terjadi pencurian data.
Oh iya, diminta juga ya. Iya. Dasarnya di situ. Email, nama, ya kan. Seperti itu. Cukup menjawab ya, atau ada teman lain, peserta lain yang mengalami hal serupa? Jadi singkat perkenalan, nama saya Safa Islami Kalbi, biasa dipanggil Bibi. Mungkin username IG-nya udah pada tahu belum ya? Nah, kalau yang belum tahu, IG Bibi itu Heibi. Nah, di situ Bibi itu sering konten tentang traveling, terus kuliner, fashion, dan banyak. Karena selain traveling, Bibi itu apa ya, kerjasama dengan lebih dari 100 brand yang ada di Bangka Belitung untuk kolaborasi promosi produk mereka gitu di sosial media yang Bibi gunakan di Instagram sama TikTok. Nah, mungkin di sini boleh nggak sih Bibi tanya-tanya platform apa sih yang Bapak Ibu pakai buat promosi sosial media? Maksudnya kayak Facebook kah, atau Instagram kah, atau TikTok kah? Ada apa tuh yang paling dominan? Boleh Facebook, Instagram? Oke. Nah, sebenarnya untuk promosi konten sosial media itu yang menentukan audiens konten sosial media kita itu ditonton sama siapa, audiensnya siapa, itu kita sendiri. Jadi ibu-ibu pernah dengar nggak sih kalau Instagram sama TikTok itu platformnya anak muda, sedangkan Facebook itu platformnya ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Iya. Nah, gitu. Dan itu juga menentukan konsumennya juga. Kayak misalkan Facebook, nanti misalkan ibu-ibu, bapak-bapak nih promosiin di Facebook, maka yang nontonnya pun, audiens kontennya pun itu bapak-bapak, ibu-ibu juga. Sedangkan Instagram sama TikTok itu kebanyakan anak muda. Nah, di situ Bibi tuh sebelum memulai membuat konten itu Bibi tuh pengen audiens Bibi itu kebanyakan anak muda, dan salah satu platform yang Bibi pakai itu Instagram sama TikTok gitu. Nah, mungkin nanti misalkan bapak-bapak, ibu-ibu nih pengen nih produknya dikenal nggak cuma di Facebook doang. Mungkin nanti konten sosial medianya juga bisa nih diposting di Instagram atau TikTok karena kayak pengen dikenal lebih banyak lagi gitu. Dan sedikit catatan, di Instagram sama TikTok ini jangkauannya lebih luas. Dalam artian kalau di Facebook, kalau sepemahaman Bibi ya, sepemahaman Bibi itu kalau di Facebook itu relasinya itu follow-followan gitu, cuma teman dari teman gitu. Sedangkan kalau di Instagram sama TikTok, walaupun kita nggak follow mereka, tapi mereka bisa lihat konten kita. Nah, itu yang perlu digarisbawahi kalau jangkauan Instagram Reel sama TikTok itu lebih luas dibandingkan Facebook. Nah, untuk konten kreatif ini juga, apa ya, mungkin kita langsung bisa ke materinya kali ya. Nah, mungkin di sini juga kayak ibu-ibu, bapak-bapak bingung gitu loh. Kok bisa sih ngasilin banyak views dalam satu konten padahal followersnya nggak banyak gitu. Nah, di sini Bibi bakal ngasih tips gimana sih buat konten menarik untuk sosial media cuma bermodalkan smartphone. Oke. Jadi Bibi tuh udah ngerangkum beberapa poin yang Bibi pengen sharing ke teman-teman, bahwasannya membuat konten itu nggak cuma kayak oh ya udah kita bikin konten, nggak kita konsepin gitu. Semuanya tuh ada konsepnya teman-teman. Jadi ini beberapa poin-poin yang menjadi konsep sebuah konten itu menarik dan ditonton banyak orang gitu. Dan salah satunya itu niche. Niche itu apa sih teman-teman? Jadi niche itu sebuah topik atau pembahasan yang spesifik dan detail. Jadi misalkan nih, teman-teman produknya ada kue gitu. Artinya kan itu bisnis makanan ya. Nah, teman-teman itu fokusnya ya udah di makanan aja, nggak usah nanti di satu akun itu teman-teman itu kadang posting kegiatan misalnya lagi pengen makan gitu, ya udah diposting gitu, atau posting tentang anak gitu. Kayak satu akun pribadi itu kecampur sama kehidupan pribadi, itu harus dihindari ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau fokusnya di produk itu aja gitu, di makanan ya makanan semua.
Kalau mau di fashion ya udah di fashion semua. Jadi jangan dicampur adukan dengan konten-konten yang bersifat pribadi gitu. Karena apa? Karena ketika orang nonton konten kita pasti kepo nih kan, kepo sama akun jualan kita. Ketika mereka kepo, terus mereka tuh lihat, ah gak asik ternyata. Kenapa? Karena akun kita itu ternyata kecampur sama konten-konten pribadi yang orang-orang tuh jadi apa sih ini jualannya nggak jelas gitu. Jadi memang ketika kita berbisnis itu konten bisnis itu harus semuanya itu tentang bisnis, nggak boleh dicampur aduk sama konten pribadi. Entah itu soal anak, istri atau suami itu sangat dihindari ya teman-teman ya. Oke, sebelum membuat sebuah konten juga yang harus kita pikirin itu script konten. Apalagi kontennya ini bersifat storytelling, bercerita. Jadi setiap konten yang Bibi buat itu selalu Bibi awali dengan membuat script. Scriptnya itu pun tujuannya supaya topik itu yang tersampaikan to the point, gak bertele-tele, gak terlalu banyak basa-basi. Jadi pernah gak sih ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman di sini yang nonton sebuah konten itu langsung ke skip karena gak seru aja gitu. Pernah kan ya? Pernah. Nah itu tuh karena apa? Karena kontennya itu apa ya, terlalu banyak basa-basi dan bertele-tele gitu penyampaiannya. Jadi konten script ini dibutuhkan untuk pembahasan sebuah topik ini dibahas secara to the point, tidak bertele-tele dan tidak terlalu banyak basinya. Nah, ini aku udah ngerangkum 2 konten yang skripnya terstruktur sama skrip yang asal jadi. Kadang kalau aku sendiri udah terlalu banyak konten yang dibuat, itu kayak pengen ya udahlah yang penting asal jadi aja gitu. Nah, ketika aku melakukan skrip konten yang asal jadi, itu teman-teman bisa lihat kayak save-nya, terus sharing-nya, terus komentarnya, like-nya, views-nya itu lebih sedikit dibanding skrip yang terstruktur. Kita bisa lihat ya, misalkan kita ngupload sebuah konten, terus kita bisa lihat tuh ada insight reels-nya gitu. Nah, bisa kita lihat di sini kayak views-nya lebih banyak, terus like-nya lebih banyak, komentarnya lebih banyak, ketimbang sama skrip yang penting jadi aja gitu. Makanya tadi kayak Bibi sering sih banyak ketemu sama teman-teman yang kayak ya udahlah, yang penting jadi aja lah. Ya udah asal-asalan aja deh, yang penting ada konten gitu. Kayak ya udah percuma, kayak kita ngupload konten tapi asal jadi juga orang nggak tertarik gitu. Sama halnya kayak kita kita menjadi audiens gitu. Kita nonton konten kita nggak menarik, apalagi orang lain gitu. Makanya sebelum upload sebuah konten, kita tuh harus meyakini diri kita kalau kita tuh tertarik nonton konten kita sendiri. Jadi itu yang bikin orang-orang jadi jadi suka sama konten kita. Terus sebelum membuat sebuah skrip konten itu perlu adanya riset. Riset ini dibuat sebelum membuat skrip konten supaya apa? Supaya kita tuh jadi dapat gitu referensi kayak penggunaan kata-katanya seperti apa, terus bahasanya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang udah lihat konten-konten Bibi itu bener-bener Bibi tuh gak pernah bikin konten kalau gak riset. Jadi Bibi tuh selalu lihat nih yang satu niche sama Bibi. Misalnya Bibi mau bikin konten tentang fashion. Nah Bibi lihat tuh kayak rekomendasi fashion store yang ada di misalnya Jakarta atau Jogja atau Malang gitu. Nah Bibi tuh selalu riset supaya apa? Supaya Bibi bisa membandingkan nih, penggunaan kata-kata yang harus Bibi sampaikan melalui konten itu seperti ini gitu, yang tepatnya bahasanya seperti ini. Lalu kita kemas dengan gaya konten kita sendiri. Itu kalau istilahnya itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah itu bahasa kontennya itu, jadi teman-teman tuh bukan jiplak, tapi teman-teman itu kayak mengamati, terus meniru, terus memodifikasi konten kita supaya lebih menarik gitu. Seperti itu. Terus dalam sebuah konten juga, dalam sebuah skrip konten itu selalu ada yang namanya struktur. Kita bercerita
nggak cuma semata-mata kita menceritakan apa yang bakal menjadi bahan konten kita gitu. Jadi ada 3 poin. Jadi ada 3 poin yang Bibi garis bawahi, yaitu pertama itu hook. Hook itu pancingan awal video. Mungkin teman-teman pernah dengar itu 3 detik pertama sebuah konten itu penentu audiens kamu bakal nonton konten kamu atau enggak. Nah, hook ini poin yang paling penting. Jadi misalkan nih, kalau di konten-konten Bibi itu selalu bikin hooknya tentang, misalnya nih, kalau Bibi bikin tentang traveling, 2 rekomendasi wisata yang wajib kamu datengin di Sungai Liat. Nah, itu hook yang harus kita gunakan supaya memancing audiens. Aduh, apa nih? 2 wisata apa aja sih yang ada di Sungai Liat? Nah, itu menjadi pancingan orang supaya penasaran nonton konten kita. Jadi teman-teman mungkin nanti nih di produk misalnya madu ini ternyata diambilnya dari lawan misalnya kayak gitu. Nah, prosesnya gimana sih? Jadi orang-orang tuh penasaran. Ini pengambilan madunya prosesnya gimana? Ini beneran asli atau enggak gitu. Itu kan yang harus harus membangun kepercayaan sebuah produk gitu terhadap konsumen. Terus yang kedua itu body. Jadi body itu isi daripada sebuah konten. Jadi konten kita itu enggak cuma kita bercerita, tapi poin-poin yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan jelas dan tidak asal-asalan gitu. Misalnya nih, kan dulu orang bikin konten ya, halo guys, hari ini aku akan menceritakan keseharianku selama 24 jam. Itu kan terlalu bertele-tele ya. Sedangkan kita tuh maunya langsung to the point gitu. Kayak yaudah kesehariannya apa aja nih gitu. Jadi kayak isi dari body ini itu kita tuh harus menyampaikan poin-poin yang memang pengen kita sampaikan. Misalnya nih produknya itu terbuat dari apa gitu. Atau bagaimana prosesnya. Dan bagaimana prosesnya itu pun kita kemas secara singkat gitu. Kita rangkum kalimatnya supaya nggak terlalu panjang, singkat, tapi orang-orang tuh paham gitu apa yang kita sampaikan. Terus ada yang namanya CTA atau call to action. Jadi call to action ini juga pancingan gitu terhadap audiens yang nonton kita, kayak ajakan gitu, misalnya, ayo kamu udah pernah cobain belum produk ini gitu. Jadi kita tuh kayak seolah-olah berinteraksi sama mereka supaya apa? Supaya mereka tuh komen gitu di video kita. Udah kak, udah pernah kemarin gitu. Udah kak, udah kesini gitu. Jadi di akhir video itu kita selalu nanya ini ke audiens. Kalian udah pernah belum kesini? Kalau di Bibi itu biasanya pakai next kita cobain apa dan kemana lagi ya gitu. Nah, mungkin di sini kita bisa bedah langsung kali ya konten yang Bibi buat tentang kuliner tempat bukber di Pangkal Pinang. Nah, mungkin bisa di play dulu Mas untuk kontennya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang di belakang, Bibi langsung aja kali ya menjelaskan soal isi kontennya. Jadi di konten ini tuh Bibi tuh menjelaskan tentang tempat bukber di Pangkal Pinang yang bayarnya itu cuma 30.000 per orang gitu. Nah itu hook kafe di Pangkal Pinang yang satu ini wajib masuk list tempat bukber dengan view kota Pangkal Pinang, cukup bayar 30.000 per orang. Nah ini hook. Jadi hook ini pancingan ke audiens Bibi, kayak emang tempat bukbernya di mana nih gitu. Jadi orang-orang banyak nonton gitu, banyak kayak oh ya udah harus nonton sampai akhir nih biar tahu lokasi sama tempatnya itu di mana gitu. Terus bodinya ini membahas tentang kafe, promo paket Ramadan, harga makanannya apa aja, terus ambience tempatnya itu bagaimana. Karena orang-orang kan pengen dapat tempat bukber yang tempatnya tuh enak, tapi makanan juga enak, tapi pengen murah juga gitu. Nah itu kita sampaikan di body gitu. Terus di CTA-nya seperti biasa, next kita cobain apa dan kemana lagi ya. Biasanya kalimat ini tuh mancing orang-orang tuh
pengen Bibi tuh abis ini kemana lagi gitu. Kadang-kadang orang ngomen juga, Kak cobain deh makanan yang ini gitu. Sama halnya kayak produk gitu, kayak Kak misalkan ini jualnya di mana ya gitu. Pasti selalu ada pertanyaan seperti itu dari audiens gitu. Oke. Nah, terus poin ketiga, poin yang Bibi garis bawahi yaitu pengambilan gambar. Jadi dalam pengambilan gambar ini yang kayak sangat Bibi sayangkan itu orang-orang kebanyakan komen itu wajar dong dia pakai iPhone. Kayak itu sangat disayangkan sih, padahal walaupun HP-nya iPhone, tapi kalau dia nggak bisa ngambil teknik pengambilan gambarnya nggak benar, itu visual yang dihasilkan juga nggak menarik gitu. Saya punya teman itu namanya Mas Bona. Mas Bona ini konten kreator yang kontennya itu di bidang mobile fotografi. Nah, beliau ini konten bermodalkan HP Realme ya, Mas Bona ya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita semua tuh bisa konten asal kita tuh paham soal teknik pengambilan gambarnya seperti apa. Nah, jadi kita tuh jangan sampai ke-stuck gara-gara gak mau ngonten soalnya HP-nya Android gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi sebenarnya yang harus dipahami itu soal teknik pengambilan gambarnya. Dan Bibi tuh udah ngerangkum gitu, kayak ada yang namanya teknik extreme wide shoot, very wide shoot. Itu sebenarnya banyak banget teman-teman teknik pengambilan gambar yang baik gitu. Jadi visual yang dihasilkan pun orang-orang kayak tertarik gitu buat nonton konten kita gitu. Karena kalau tahu nggak sih, misalkan konten kita tuh kayak kita ngambilnya kayak gini terus geter-geter gitu, terus hasilnya buram, orang-orang bakal nge-skip gitu. Orang-orang bakal nge-skip konten kita. Karena apa? Karena kita ngambilnya aja kayak gini. Kita ngambilnya kayak gini terus geter-geter gitu. Terus buram lagi. Nah, itu kayak harus dihindari. Nah, makanya kita tuh harus mengenal yang namanya teknik pengambilan gambar yang benar gitu. Nah, di sini ada yang namanya extreme wide shot. Oh ya teman-teman, jadi setiap pengambilan gambar itu punya pesan visualnya tersendiri. Misalnya kayak extreme wide shot ini. Extreme wide shot ini kan kita mau ngambil sebuah pemandangan, yang artinya kita kan harus ngambil videonya ini jauh ya, wide shot, luas gitu. Nah, ini tujuannya untuk menunjukkan lingkungan di sekitar subjek gitu. Jadi biasanya tipe shoot ini digunakan untuk membangun suasana dan objeknya tuh hampir tidak terlihat. Jadi memang di visual tipe konten extreme wide shot ini nggak ada objeknya gitu. Jadi memang benar-benar kita tuh pesan visualnya itu cuma pengen pemandangannya aja gitu. Jadi teknik ini biasanya digunakan buat yang ngambilnya tuh pemandangan atau suasana gitu, ingin menggambarkan suasana. Terus kalau wide shoot ini kita anggaplah ini produk ya. Itu kalau di situ orang gitu, saya gitu. Nah, kalau wide shoot ini itu pengambilan gambarnya full, kelihatan jelas. Jadi dari atas sampai bawah itu kelihatan jelas. Nah, pokoknya produknya itu terlihat secara menyeluruh dengan adanya jarak di atas sama di bawah. Jadi kayak pengambilan gambarnya itu satu jengkal di atas sama satu jengkal di bawah. Jadi teman-teman benar-benar ngambil produknya yang nggak terlalu jauh juga gitu. Jadi secara keseluruhan itu kelihatan. Terus ada yang namanya close up. Ini saya motoin buah sih. Nah, close up ini tuh ya tipe shoot yang biasanya digunakan untuk mengambil detail objek. Jadi objek yang kita sorotin itu terlihat lebih dekat gitu. Dan ini namanya extreme close up. Nah, mungkin nanti teman-teman ketika men-shoot sebuah produknya itu kebanyakan ya sepengalaman Bibi itu
kebanyakan mengambil teknik pengambilan gambarnya itu menggunakan wide shoot, close up, sama extreme close up. Nah, supaya apa? Supaya orang-orang tuh jadi jelas gitu ngelihat produk kita tuh apa gitu. Jadi pesan visual yang tersampaikannya pun jelas. Nah, ini karena kita tipe kontennya tentang storytelling ya teman-teman. Nah, untuk storytelling itu yang paling penting itu tentang voice overnya. Nah, untuk voice overnya sendiri itu tetap ada tekniknya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ngelihat Bibi di konten sama sekarang berbicara saat ini itu berbeda jauh sama ketika Bibi menyampaikan pesan dalam sebuah konten. Berbedanya apa? Karena ketika Bibi voice over itu menggunakan teknik yang namanya smiling voice. Teknik smiling voice itu kayak gimana sih gitu? Ya, jadi misalkan nih teknik smiling voice-nya itu Bibi tuh nge-record tapi dalam keadaan tersenyum. Supaya apa? Supaya suaranya tuh terdengar lebih ramah gitu. Jadi misalkan nih, kuliner di Bangka yang wajib kalian cobain sekarang gitu. Jadi harus senyum, kita tuh harus senyum gitu. Karena apa? Karena ketika kita cuma kayak misalkan kuliner di Bangka yang wajib kalian cobain. Itu menarik gak? Datar kan? Itu nggak tertarik, orang aja males, langsung di skip itu konten kita. Makanya itu harus menggunakan namanya teknik smiling voice dan intonasi dan emosinya itu harus dimainkan. Supaya apa? Supaya orang tuh dengernya kayak, oh enak ya cara penyampaiannya. Kalau seandainya nih, saya atau enggak dibandingkan sama Mas Bona gitu, mungkin cara penyampaiannya berbeda, tapi yang bikin berbedanya itu yaitu ada pada intonasi dan emosinya. Jadi kita pun jangan sampai ngomong ke konten, saat bikin konten ngomongnya itu seolah-olah kita berbicara dengan orang gitu. Jangan sampai kayak ya udahlah nggak ada yang lihat gitu, kayak ngapain gitu, kayak ngomong sama HP gitu. Padahal di situ letak poin yang kita dapetin. Jadi intonasi sama emosi kita tuh harus stabil gitu, harus dimainkan. Kita harus terdengar lebih ramah gitu. Karena sekarang kita tuh nggak cuma ngomong sama depan-depanan kayak gini, tatap muka kayak gini, tapi sekarang kita ngomong pakai konten gitu. Jadi kita tuh berkomunikasi dengan orang tuh pakai konten. Makanya voice over tuh penting ketika teman-teman mempromosikan suatu produk. Jangan kayak yo dibeli yo nih, yo dibeli. Kayak maksa banget kan jatuhnya untuk membeli sebuah produk. Makanya tutur bahasa, kata bahasanya, terus skrip konten yang digunakan, terus voice overnya juga, intonasi nada, itu penting banget, harus diperhatikan. Nah, ini masih bisa di play nggak ya Mas Binar ya? Ini yang koleksinya lucu-lucu dan harganya serba 39.000 aja. Jadi aku tuh mau rekomendasiin surganya Store Thrift di Pangkal Pinang yang pastinya termurah dan tempatnya tuh estetik guys. Yaps, nama tempatnya tuh Way to Thrift Fashion yang lokasinya di Jalan Solihin GP seberang McD Pangkal Pinang. Aku yakin banget kalian pasti betah shopping di sini karena dibikin nyaman sama tempatnya dan banyak barang-barang branded yang koleksinya tuh lengkap-lengkap. Ada koleksi atasan kemeja dan blus yang harganya serba 39.000 aja, koleksi celana bahan dan celana jeans, koleksi rok panjang dan rok pendek, hoodie dan sweater yang harganya 49 ribuan, kardigan dan sweater rajut, sampai koleksi dress yang harganya tuh start dari 65.000 aja guys. Dan yang pasti barang-barang di sini tuh sudah disortir lebih dari 3 kali, so kalian gak bakal nemuin yang barangnya tuh minus. Dilengkapi fitting room yang super nyaman dan estetik, dan Store Thrift ini tuh masih satu owner sama butik premium Coach ID Store. Cus, buruan langsung ke sini. Next kita cobain apa dan kemana lagi ya? Nah, mungkin di sini teman-teman udah mulai notice nih. Jadi setiap penyampaian kalimat yang saya gunakan itu selalu memainkan yang namanya intonasi dan emosi. Nah, mungkin teman-teman di sini juga berpikir sebelumnya kayak, oh selama ini kita bikin konten storytelling itu langsung nyeritain dari awal sampai akhir gitu ya, tanpa jeda ngomong gitu. Nah, sebenarnya itu ada teknik editingnya.
dan teknik editingnya itu kita tuh voice overnya per kalimat. Jadi suara-suara kayak kita narik napas, suara-suara kita yang ganggu-ganggu gitu, itu nggak kedengeran. Karena apa? Karena kita nge-recordnya pakai per kalimat gitu. Jadi nggak langsung semuanya. Misalkan langsung semuanya itu kayaknya bakal ngos-ngosan juga kitanya. Makanya di sini Bibi tuh selalu record itu per kalimatnya, nggak langsung kayak dari awal sampai akhir gitu. Nah, ini mungkin tadi Bapak siapa ya kalau nggak salah tadi nanya soal editing gitu ya, CapCut gitu ya. Nah, di CapCut itu tuh fokusnya ke ke penyunting video gitu. Kita gabung-gabungin video di CapCut gitu. Nah, kalau Canva sendiri itu bisa juga bikin video, cuma bikin videonya itu berfokus pada desain. Jadi kalau di Canva itu lebih ke desainnya, kalau di CapCut itu lebih ke visual pengambilan gambarnya. Jadi dalam editing ini itu tuh kita tuh nampilin beberapa footage, terus kita gabungin menjadi satu kesatuan. Kayak mulai dari gambarnya, terus voice overnya, atau mungkin teksnya. Nah itu semuanya kita rangkum di CapCut. Teman-teman di sini, oh ya, aku mau nanya, karena kemarin aku pernah bikin kolaborasi dengan salah satu jasa pengelola sosial media, itu namanya Creatival. Creatival ini kemarin ngundang aku sebagai tutor buat kelas editing, dan ada tuh salah satu peserta yang masih menggunakan editing itu masih menggunakan Instagram gitu. Jadi aku nggak ngerti juga sih cara editing di Instagram itu seperti apa. Tapi beliau editing kayak langsung di Instagramnya gitu. Jadi kayak ngambil video langsung editing di Instagram. Nah kalau Instagram itu kan terbatas ya. Kayak mulai dari toolsnya, terus kayak teksnya itu terbatas. Nah aku mau tanya di sini teman-teman biasanya bikin konten itu ngeditnya di mana? Selain CapCut ada nggak? Nggak ada. Biasanya kalau bikin konten kreatif itu teman-teman biasanya langsung uploadnya di Instagram langsung gitu atau harus diolah dulu, diedit dulu? Langsung aja gitu. Nah itu kan kadang kan misalkan kita abis video terus langsung kita upload itu kan kadang-kadang orang, makanya tadi yang kata Bapak siapa tadi lupa namanya siapa. Nah kadang orang-orang tuh bisa gitu sampai nge-ads sebuah konten itu sampai yang belinya tuh seluruh Indonesia. Sedangkan misalnya kita nih yang ngeposting kok orang yang notice-nya itu sedikit ya gitu. Nah itu tuh sebenarnya karena mungkin pengelolaan sosial media kita yang kurang menarik gitu. Tadi misalnya Bapak tadi ya cukur ya, itu teknik marketing dalam sebuah konten gitu. Jadi biar orang-orang tuh beli produk kita, ya udah dicukur sampai botaknya tuh licin gitu. Nah itu kan cara mereka mempromosikan sosial medianya tuh semenarik mungkin gitu. Nah pasti pun sebelum kita ngeposting di sosial media itu harus diolah di CapCut gitu. Nah, aku mau ngasih tahu salah satu UMKM di Bangka Belitung yang domisilinya di Pangkal Pinang. Mungkin teman-teman udah ada yang kenal sama Coklat Candu. Aku kemarin udah izin ke beliau, ke Kak Mary sebagai owner Coklat Candu. Nah, beliau ini salah satu UMKM yang menurutku kontennya itu benar-benar aku approve gitu. Karena dari segi produknya, karena dari segi kontennya itu dia tuh nggak berfokus pada produknya. Jadi dia tuh ngejualin produk itu dia tuh bercerita. Dia tuh bercerita nggak cuma semata-mata ayo beli produknya gitu. Enggak, dia nggak fokus ke situnya, tapi fokus nih cara pembuatan coklatnya itu bagaimana, prosesnya itu bagaimana, alat yang digunakan itu apa. Beliau selalu bercerita di situ. Namun di akhir konten itu beliau tuh kayak penasaran pengen coba coklatnya, yuk pesen klik di bio gitu. Nah selalu ada tuh unsur-unsur
orang tuh supaya pengen beli gitu. Di balik konten-konten edukasi yang kita sharing gitu. Nah, mungkin aku langsung tunjukin aja kali ya konten yang beliau buat. Salah satu konten yang beliau buat. Yang dibeli bukan dibuat dari biji kakao. Capek-capek beli coklat mahal untuk baking premium. Coklat yang dibeli dibuat pakai minyak sawit. Capek-capek pilihin coklat terbaik untuk cemilan anak. Komposisinya dominan gula daripada kakao. Memangnya gimana cara ngecek komposisi coklat? Caranya sangat mudah. Cukup dicek bagian komposisi di balik kemasan. Buat kamu yang suka makan coklat tapi pengennya yang natural, asli dibuat dari biji kakao, komposisinya dominan kakao daripada gulanya, dan wajib pakai lemak kakao bukan lemak sawit. Nih, aku udah buatin coklat sesuai dengan keinginan kamu. Komposisinya hanya kakao dan gula aren dengan kandungan kakao 60% loh. Penasaran pengen cobain? Langsung aja check out di Tokopedia Coklat Candu. Linknya ada di bio. Sudah gratis ongkir loh. Nah, kita bisa lihat kan di sini kayak sekreatif itu gitu konten yang beliau buat gitu. Aku aja kayak speechless aja sih karena emang bener-bener selain gak fokus ngejualin produknya, beliau juga mengedukasi. Karena memang seperti itu kayak konten jualan zaman sekarang. Kalau mau ngikutin gaya anak muda ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Karena anak muda sekarang nih kayak bosan aja gitu. Misalkan kontennya itu tidak dikemas kurang menarik gitu. Nah, salah satu UMKM yang aku suka gitu kontennya Coklat Candu ini tuh banyak kayak sharing tentang gimana cara pembuatan coklat gitu. Terus membuka kelas-kelas ini juga kayak kelas-kelas tutor cara membuat coklat. Itu kayak membranding diri dia sendiri gitu loh. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga bisa seperti itu. Kayak misalkan madu ini, kayak gimana cara pengambilannya atau apa, kayak diedukasi teman-teman. Kayak jadi kita tuh nggak cuma membranding ngejualin produknya, tapi membuat produk ini jadi punya value gitu. Jadi punya nilai gitu. Dari dibalik cerita-cerita yang ada di balik produk ini gitu. Nah, kita lihat tadi hook dari konten konten dari Coklat Candu ini, capek-capek beli coklat buat mood booster. Coklat yang dibeli bukan dari biji buah kakao, biji buah kakao. Nah, itu hooknya gitu. Jadi kayak terus coklat yang mau dibeli yang kayak gimana dong? Jadi orang-orang itu penasaran kan. Terus bodinya itu baru tuh dia menjelaskan tentang emang gimana sih cara mengecek komposisi coklat. Caranya sangat mudah. Nah itu dia jelasin gimana caranya. Terus supaya teman-teman tuh beli coklatnya yang seperti apa gitu. Dan gak lupa di CTA-nya ini penasaran pengen coba. Langsung aja check out di Tokopedia Coklat Candu, linknya ada di bio, sudah gratis ongkir loh. Nah itu kan kayak permainan kontennya itu kan dikemas secara menarik gitu. Orang-orang dapat edukasinya, dapat juga, pengen nih nyobain gitu. Emang coklat yang harusnya kita konsumsi itu seperti apa gitu. Jadi kayak kontennya dapat, marketing produknya juga dapat gitu. Aku suka sih. Nah teman-teman mungkin bisa sambil cek-cek di HP ini Instagram Coklat Candu, mungkin bisa analisa konten-konten beliau gitu. Jadi kayak teman-teman juga bisa belajar gitu loh cara promosi konten sosial media. Karena yang aku tahu juga dia juga bukan tag kontennya pakai iPhone gitu, enggak, pakai Android juga. Jadi gimana ya? Android, iPhone nggak menjadi sebuah batasan gitu. Pakai alat apapun kita tuh bisa gitu bikin konten. Seperti itu. Dan terakhir itu ada yang namanya trial and error. Jadi teman-teman, aku ingat banget untuk memulai menjadi seorang konten kreator saat ini, walaupun belum seberapa ya. Aku itu baru punya 12.000 followers, tapi alhamdulillahnya setiap konten yang aku buat itu viewsnya itu di atas 10.000 gitu. Bahkan kadang puluhan sampai ratusan ribu gitu. Padahal followersku nggak banyak gitu. Nah yang tadi aku sharing ke teman-teman, rahasianya seperti itu. Jadi memang kayak agak ngebosenin, tapi kalau teman-teman tahu dasarnya, tahu triknya, aku yakin kalian juga bisa gitu loh. Nanti bakal dapetin sedikit-dikit views yang kalian lihat-lihat orang tuh kayak jadi kayak gitu loh. Karena orang-orang pun belajar gitu, ternyata bikin konten sosial media tuh kayak gini ya. Nah jadi
awal aku ngonten itu bener-bener kayak belum paham aja, iseng aja gitu. Gimana sih caranya gitu. Ya udah kayak ya udah bikin-bikin aja, yang penting kontenku ada gitu loh. Yuk bikin. Ternyata selama 1 tahun aku bikin itu kayak aku ngerasa sia-sia aja sih, karena ternyata ilmu yang harusnya yang aku pakai saat ini itu nggak aku terapin sama sekali. Jadi 1 tahun aku ngonten tuh viewsnya itu cuma 1000-an, kadang di bawah itu gitu, kayak sangat disayangkan gitu. Nah setelah aku paham ilmunya seperti apa, walaupun followers kita tuh cuma ratusan orang gitu, misalnya cuma 200 orang, tapi konten kita menarik, itu bakal nge-boost followers kita, bakal nge-boost views kita, orang-orang makin kenal kita, maka orang pun tertarik gitu loh sama kehidupan kita gitu. Apapun yang kita promosikan, apapun yang kita sharing, itu orang-orang bakal tertarik gitu. Nah makanya teman-teman untuk bikin sebuah konten, walaupun sekarang teman-teman nih udah nerapin apa yang aku sampein, itu enggak langsung yang namanya viewsnya langsung puluhan ribu gitu, enggak. Kecuali teman-teman mau pakai ads gitu. Nah iya Pak ya, ads itu benar-benar ngebantu. Cuma kan kalau kita ads setiap hari kan boncos juga ya. Makanya penting banget gitu kita membuat konten itu sesuai struktur yang udah aku sharing hari ini. Dan apa ya, dari misalkan trial and error ini juga kita belajar gitu. Belajar, oh ternyata kontenku kemarin gak naik itu karena penyebabnya seperti ini. Oh kemarin kontenku gak naik ternyata penyebabnya seperti itu. Jadi kita tahu gitu. Jadi kita tahu apa sih kesalahan yang kita lakukan ketika konten yang kita buat itu gak naik. Gitu. Dari sini teman-teman ada yang masih belum paham. Kayaknya banyak sih yang masih belum paham karena emang agak mendalam gitu loh pembahasannya. Nah, iya, aku ngerasain juga karena kemarin aku sempat sharing juga soal konten membuat sebuah konten kreatif ini di di salah satu desa di Mentok yang namanya Belo Laut. Nah, di situ aku juga sharing ke bisnis owner UMKM gitu di sana, dan mereka emang mungkin susah gitu buat nyampe karena ibarat kata tuh ini tuh kita tuh ngikutin perkembangan zaman. Jadi konten itu juga semakin berkembangnya zaman, kontennya itu juga makin berkembang gitu, dan tools atau editing apa segala macam itu makin bervariatif juga gitu. Kalau dibahas lebih dalam itu nggak habis-habisnya gitu. Nah ini aku ngasih dasarnya, dan mungkin teman-teman kalau ada yang belum paham bisa ditanyain. Nanti kita sharing-sharing diskusi aja gitu. Nah ini udah disiapin tripod juga kan. Tadi aku udah udah sharing-sharing tentang teknik pengambilan gambarnya. Itu harapanku supaya teman-teman jadi lebih kreatif lagi dengan adanya tripod ini. Teman-teman bisa nih kayak mengkreasikan teknik pengambilan gambar teman-teman. Jadi nggak cuma yang kayak asal-asalan ngambil lagi gitu. Karena udah saatnya gitu Bangka Belitung itu produk-produknya dikenal lebih banyak orang gitu. Bahkan sampai keluar negeri, seluruh Indonesia ini harus tahu gitu Bangka Belitung itu punya produk-produk yang sebagus ini gitu. Nah dari nanti kita juga ada prakteknya gitu ya. Pokoknya teman-teman ambil pengambilan gambar yang sekreatif mungkin menggunakan tripod. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak tremor gitu. Tripod ini supaya nggak tremor, dan mungkin nanti bisa teman-teman pakai ke depannya kayak nggak cuma fokus ngejualin produknya aja, tapi kayak teman-teman bercerita nih proses pembuatannya seperti apa, terus bikinnya bagaimana, itu teman-teman bisa bercerita tanpa nyuruh orang buat bantu ngambil video karena udah ada tripod kan. Nah gitu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Bisnis kelas